Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, di video kali ini ya, jadi saya akan eh, menjelaskan ya eh, beberapa hal yang menjadi tugas di ini ya, apa pekan 9 seperti itu ya. Sebagaimana yang kita ketahui ya di pekan 9 kita itu bahas dua hal ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan laju perubahan ya, dan yang kedua itu terkait dengan fungsi naik atau turun ya. Jadi interval di mana fungsi itu naik atau turun seperti itu ya. Nah, namun pada kenyataannya ya, terkait dengan soal-soal yang akan kita bahas ya nantinya ya, nantinya akan menyinggung juga ya terkait dengan materi yang dibahas di pekan 10 ya, yaitu terkait dengan kecekungan dan ekstrim relatif, dan juga terkait dengan pekan 11 ya nanti ya. Pekan 11 itu diantaranya bagaimana caranya kita menggambar grafik seperti itu ya, dengan konsep-konsep turunan yang sudah kita dapatkan di konsep aplikasi turunan ya lebih tepatnya ya, yang sudah didapatkan di pekan-pekan sebelumnya ya. Jadi ternyata tugas di pekan 9 ini padat gitu ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu ya untuk soal yang pertama ya. Untuk soal yang pertama itu kita punya, saya tulis ya, kita punya fx sama dengan x pangkat 3 ya, ditambah 3x kuadrat ya, dikurangi 9x ya, ditambah 2. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita coba perhatikan ini ya. Kemudian soalnya kita disuruh menentukan di mana interval ya atau selang di mana f-nya itu naik atau turun seperti itu ya. Oke, kita coba selidiki bareng-bareng ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, diperhatikan bahwa ya, di sini fungsi f ya, fungsi f itu merupakan apa? Kalau kita tahu, merupakan suatu fungsi polinomial ya, merupakan fungsi polinomial ya. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga f ini dijamin ya eh, continue di mana-mana ya, continue di mana-mana ya, dan juga dapat diturunkan di mana-mana ya. Nah, akibatnya apa? Di sini ya, akibatnya dalam penentuan dalam penentuan interval ya atau selang, eh, di mana fungsi f-nya itu naik atau turun ya, naik, nah ini naik ya, atau turun itu tidak perlu ini ya. Jadi saya baca lagi ya. Akibatnya dalam penentuan interval atau selang di mana f naik atau turun tidak perlu ya analisis lebih lanjut ya. Nah, jadi karena apa? Soalnya nanti terkait dengan penentuan interval di mana f naik atau turun ya. Itu kalau kita tinjau lagi secara definisinya ya. Jadi sebelum kita ngecek kita mendapatkan interval di mana fungsi itu naik atau turun ya. Jadi
pada interval yang dimaksud nanti dia harus dijamin continue ya di mana-mana dan dapat ditentukan di interval itu gitu ya. Jadi continue di interval itu dan dapat diturunkan di interval itu ya. Nah, kalau ada beberapa hal yang menyebabkan dia itu tidak continue ya, atau nanti lebih atau juga bisa jadi dia nggak bisa diturunkan di titik itu ya, maka nanti kita perlu analisis lebih lanjut ya. Ya, ini biasanya terjadi di fungsi-fungsi yang memuat mutlak gitu ya, atau pecahan fungsi-fungsi rasional itu ya. Jadi perlu analisis lebih lanjut nanti ya. Seperti itu ya. Nah, karena fungsi f-nya itu merupakan fungsi polinomial seperti itu ya. Jadi fungsi polinomial itu dijamin kontinu di mana-mana dan dapat diturunkan di mana-mana ya, sehingga terkait dengan penentuan interval atau selang di mana f naik atau turun itu tidak perlu analisis lebih lanjut seperti itu ya. Ya, oke, sehingga kita sudah tahu f-nya tadi seperti itu ya, berarti f aksennya kita dapat seperti apa ya. Oh, ini sehingga gitu ya. Sehingga kita bisa langsung menentukan f aksen x-nya itu berapa gitu ya. Sorry, maksudnya langsung kita bisa menentukan di mana fungsi itu naik atau turun gitu ya. Oke, karena kita punya fungsi fx-nya itu sama dengan seperti ini ya. Jadi x pangkat 3 turunannya berarti 3x kuadrat gitu ya. Ini ditambah ya. Yang ini ditambah, yang ini turunannya 6x ya. Berarti ditambah 6x ya. Nah, ini dikurangi 9 ya. Yang ini turunannya 0 ya. 2 ini ya, kan konstan soalnya ya. Jadi ini min 9 gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan ini ya. Kalau kita faktorkan lagi ya. Ya, jadi plus 3 gitu ya. X min 1 gitu ya. Nah, udah. Dari sini cukup sudah ya. Nah, kemudian kalau kita tinjau lagi ya terkait dengan sebenarnya bukan definisi ya yang kita gunakan sekarang ini, terkait dengan teorema ya untuk menentukan interval di mana f-nya naik atau turun itu cukup mudah ya. Jadi kalau f aksen x-nya itu lebih dari 0 ya, atau nilai dari f aksen x-nya itu selalu positif ya untuk x di suatu selang tertentu gitu ya, maka dijamin di selang tersebut f-nya naik gitu ya. Tapi kalau nilai dari turunan pertamanya itu negatif gitu ya, atau selalu kurang dari 0 di suatu interval, maka di interval tersebut f-nya turun gitu ya. Oke. Sehingga sekarang kita perlu analisis ya. Jadi apa? Kita cari satu persatu ya. Interval ya. Di mana f-nya naik ya. Sesuai dengan teorema yang kita gunakan sebagai acuan ya, sama saja dengan langkah pertama kita akan dicari ya. Jadi kita akan mencari bilangan-bilangan real gitu ya. Ya. Sehingga nilai dari f aksen x-nya itu lebih dari 0 gitu ya. Nah, tinggal kita coba kalian perhatikan ya. Nah, seperti ini. Jadi f aksen x lebih dari 0 ya, maka kan kita tahu f aksen x-nya itu nilainya ini gitu ya. Nah, tinggal saja kita ganti udah ya. Jadi kita punya ini ya, x plus 3 x min 1 ya, lebih dari 0 ya. Ini sama saja
jika dan hanya jika ini ya, X plus 3, X min 1. Kalau 3 kan jelas positif gitu ya. Jadi nggak ada masalah, nggak ada pengaruh. Yang pengaruhnya ya ini. Ya. Nah, dari sini kita coba perhatikan ya. Nah, ini pembuat nolnya kan min 3 sama 1 ya. Jadi ini garis bilangan untuk f aksen X ya. Nah, pembuat nolnya itu kan di sini ada min 3 ya. Sama 1 ya. Berarti di sini ada 3 daerah ya. Daerah 1, daerah 2, daerah 3 ya. Nah, cukup udah. Kira-kira daerah-daerah mana saja yang memenuhi pertidaksamaan ini gitu ya. Jadi apa? Ya, kita tinggal cari solusi dari pertidaksamaannya ya. Ya, di pekan 1 atau 2 itu kita sudah belajar ya. Jadi cukup mudah ya. Di daerah 1 kita ya, cukup mudah ya. Ini penyelesaian terkait dengan pertidaksamaan itu sudah dibahas di apa? Pekan 1 atau 2 ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah ya. Oke. Di daerah yang pertama kita coba ambil titik sampel X sama dengan 4 ya. Min 4 ya. Min 4 di sini. Kemudian kita coba masukin di F aksen X-nya ya. Kita ganti min 4. Kita dapat berapa itu? Berarti 3 ya. Kita kalikan dengan ini min 4 plus 3. Negatif berarti ya. Min 4 min 1 negatif ya. Jadi pasti perkaliannya positif ya. Daerah 2. Kita ambil titik sampelnya X sama dengan 0 ya. Lebih mudah ya. 3. 0 tambah 3 ya 3. 0 min 1 ya min 1 gitu ya. Ini pasti negatif. Ini sepertinya daerah 3 ini positif ya. Kita coba ambil sampel X sama dengan 2 ya. Apa ini? Nah, 3. 2 tambah 3 itu 5 ya. 2 min 1, 1. Nah, ini positif pasti ya. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan apa? F aksen apa? Uji daerah di F aksennya itu seperti ini ya. Jadi ini positif ya. Ini negatif, ini positif ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan ya. Kita bisa menyimpulkan di sini ya. Karena F aksen X, karena kita pertama kali akan menentukan interval di mana F naik ya. Jadi bagaimana caranya ya, tinggal kita tentukan XX di mana F aksen X-nya itu selalu positif gitu ya. Kita cari. Dari sini kita tahu F aksen itu selalu bernilai positif saat di daerah 1 atau daerah 3 gitu ya. Sehingga ya tinggal kita kasih uraian saja udah ya. Kita kasih cerita saja udah ya. Ya kita kasih cerita karena F aksen X-nya itu lebih besar dari 0 ya, atau nilai dari F aksen X-nya itu selalu positif ya. Untuk setiap X ya yang ada di daerah 1 berarti dari min tak hingga sampai min 3 ya. Atau dari 1 sampai plus tak hingga ya. Ya, karena f aksen X-nya itu selalu positif untuk setiap X di sini ya. Sehingga dapat dikatakan ya bahwa apa? F-nya naik ya. Pada min tak hingga sampai min 3 ya. Nah, ini kurung tutup atau
Ini kurung tutup juga ya. 1 sampai plus tak hingga ya. Ya, jadi intinya di sini bisa kurung tutup ya. Karena apa? Karena di min 3 itu dia continue dan 1 dia juga continue gitu ya. Jadi kita bisa interval tertutup di sini ya. Yang ini ya. Kurung tutup ini ya. Kurung siku ya. Seperti itu ya. Cukup mudah ya untuk menentukan interval di mana F naik gitu ya. Jadi narasinya seperti ini ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ya, itu kita harus mencari interval di mana F-nya turun gitu ya. Oke, narasi yang kedua ya. Pencarian yang kedua ya. Interval di mana F-nya turun. Ya, jadi sama saja dengan kita mencari ya. Akan dicari X anggota R ya. Sehingga apa? Sehingga F aksen X-nya itu kurang dari 0 ya. Ya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya. Ya. Bahwa saat F aksen X-nya itu kurang dari 0 ya. Berarti kan sama aja dengan gini ya. Ini X plus 3, saya rasa tadi ini X min 1, ini kurang dari 0 ya. Nah, ini hanya jika X plus 3 ya. X min 1 kurang dari 0 ya. Nah, kemudian saat di uji daerah untuk F aksen ya, kita punya ini langsung saja ya. Ini positif, ini negatif, ini positif ya. Penjelasannya ada di poin sebelumnya ini ya. Uji daerah untuk F aksen ya. 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 Nah, dari sini kita peroleh apa? Karena F aksen X kurang dari 0 ya. Untuk setiap X yang ada di berapa ini? Min 3 sampai 1 ya. Sehingga dapat dikatakan ya bahwa F tuh turun ya pada gini ya. F turun pada ini ya. Seperti itu ya. Ya. Gitu ya. Atau mungkin oh ya, mungkin di sini kalian apa? Ini kan kurung buka gitu ya. Ini juga kurung ini kok bisa jadi kurung tutup gitu ya. Alasannya ya karena ini tadi ya, penjelasan di atas tadi ya. Jadi karena dia fungsi polinom ya, kemudian f-nya itu continue dan juga dapat diturunkan di mana-mana ya. Sehingga nanti terkait dengan penentuan intervalnya itu gak ada masalah ya. Jadi ini langsung kurung tutup semua ya. Karena dijamin continue di mana-mana dan dapat diturunkan di mana-mana gitu ya. Ya. Nah, lain halnya dengan kalau syarat yang diperlukan itu ada yang tidak dipenuhi gitu ya, maka nanti kita perlu analisis lebih lanjut gitu ya. Gitu saja yang perlu diperhatikan ya. Dan juga yang harus kalian catat baik-baik gitu ya. Oke, mungkin untuk soal pertama kita tidak ada sudah cukup ya untuk soal yang pertama ya. Ya, untuk soal yang pertama. Oke, mungkin selanjutnya kita bahas soal yang kedua ya. Nah, ini soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini sebenarnya bukan cakupan pekan 9 ya. Jadi ini pekan 10 masuk dan saya rasa juga
pekan 11 masuk ya, terkait dengan apa? Sketsa grafik gitu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya. Intinya di sini kita punya fungsi ini ya. Fungsi ini ya. Kita punya fungsi f. Kita punya fungsi fx sama dengan ini sama ya, x pangkat 3 berapa lagi nih? Ya, kemudian min 6x kuadrat ya plus 9x plus 1 ya. Kita disuruh menentukan selang di mana f naik turun atau turun ya. Jadi kita pakai analisis dari turunan pertama ya. Kemudian terkait dengan kecekungan dan titik belok ya, itu kita analisis dari turunan kedua ya. Ya. Jadi kita perlu turunan pertama dan turunan kedua gitu ya. Oke, ini apa? Ini narasi ini masih butuh ya. Jadi beberapa hal saya copy ya. Nah, jadi saya copy ya. Biar tidak nulis panjang-panjang lagi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini saya tambahi narasinya bukan hanya naik turun ya. Jadi terkait dengan kecekungan dan titik belok juga ya. Tidak perlu analisis lebih lanjutnya. Itu ya. Oke. Mungkin kita butuh ini lagi ya. Kita punya f di sini ya, f-nya seperti ini. Fx-nya berarti kita punya f aksen x-nya itu sama dengan 3x kuadrat ya, min 12x plus 9 ya. Kemudian f double aksennya ya, itu kita punya 6x ya, plus plus min ya. Min 12 seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan menjawab beberapa hal ya terkait dengan selang di mana dia naik atau turun atau intervalnya ya, selang atau interval di mana fungsi f-nya itu naik atau turun ya. Kemudian interval di mana f-nya cekung ke atas atau ke bawah gitu ya. Kemudian titik belok. Nah, oke. Pertama kita analisis turunan pertama ya. Analisis turunan pertama. Oke. Di analisis turunan pertama ini ya banyak yang hal yang harus kita cari itu terkait dengan titik kritis ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan titik kritis? Oke, titik kritis itu ada banyak macam ya. Jadi titik kritis itu bisa kita peroleh dari beberapa hal ya. Yang pertama itu di sini titik singular ya. Nah, titik singular ya karena apa? Dia polinom ya. Polinom kan dapat diruntuhkan di mana-mana gitu ya. Jadi titik singularnya ini tidak ada ya. Ya. Kemudian yang kedua, titik stasioner ya. Nah, ini ada. Ada ya. Kemudian mungkin yang ketiga itu titik-titik di ujung-ujung interval ya. Ini biasanya khusus untuk apa? Fungsi-fungsi yang terdefinisi pada suatu interval tertutup gitu ya. Jadi ada satu titik lagi ya. Titik-titik ujung interval ya. Itu juga titik kritis ya. Ya. Nah, tapi karena di sini domainnya itu domain alaminya itu R ya. Jadi ya gak mungkin juga ya. Ujung intervalnya kan gak bisa kita cek ya. Ya.
gitu ya. Nah, titik kritis yang merupakan titik stasioner ini bagaimana caranya kita mendapatkan itu kita bisa peroleh dari turunan pertama yang sama dengan 0 gitu ya. Nah, turunan pertamanya itu apa gitu. Kita punya 3x kuadrat min 12x plus 9 ya. Jadi kita punya 3x kuadrat min 12x ya plus 9. Nah, ini sama dengan 0. Kalau kita faktorkan ya, ini 3 x kuadrat min 6 x kuadrat min 4 plus 3 ya. Min 4 plus 3 berarti x min 1 x min 3 ya. Nah, ini kita peroleh x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Nah, x sama dengan 1 atau x sama dengan 3 itu merupakan titik stasioner. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian baru kita uji daerah. Ya, uji daerah ya. Uji daerah untuk F aksen ya. Nah, ini tadi sudah di poin atas sudah saya tuliskan sebenarnya ya. Kita punya ini 1, ini 3 ya. Daerah 1, daerah 2, daerah 3 ya. Nah, ini kita cek saja ya. Kita cek saja ya. Ya. Kita cek saja untuk daerah 1 ya. Kita ambil titik sampel katakan X sama dengan 0 ya. Kita coba masukin di turunan pertama ya. Karena ini uji daerah untuk F aksen ya. Kita punya 3 dikalikan 0 min 1 dikalikan 0 min 3 ya. Kalau kita kalikan positif ya. Oke. Daerah 2 sekarang. X sama dengan 2 ya. Titik sampelnya, kemudian kita coba masukin. Ini 3, ini 2 min 1, ini 2 min 3 ya. Nah, ini jelas negatifnya. X sama dengan 4 ini ya. Kita punya F aksen 4 ya. Ini 3, kemudian 4 min 1 positif, 4 min 3 juga positif ya. Jadi ini positif perkaliannya ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan untuk F aksen X ya. Nah, ini 1, ini 3 ya. Nah, ini positif ya, ini positif. Nah, ini daerah negatif. Nah, sehingga ya, kita bisa mengatakan bahwa apa? Ini 1, ini 3 ya. Ini berarti naik ya. Ini turun, ini naik Jadi kita bisa simpulkan ya. Di sini jadi kesimpulannya ya. Jadi di analisis F aksen X ini ya. Jadi salah satunya kita ya bisa menentukan interval di mana F naik atau turun gitu ya. Oke, ini lurus di sini ya. Oke. Oke. Jadi dari sini kita bisa simpulkan beberapa hal ya. Karena F aksen X itu ini ya. Untuk setiap X anggota dari min tak hingga sampai 1 ya. Digabung dengan 3 sampai plus tak hingga gitu ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa F naik pada min tak hingga sampai 1 ya, ini tutup atau tutup juga ya 3 sampai plus tak hingga ya. Nah, kemudian turunnya di mana ya ini? Nah, karena F aksen X nilainya kurang dari 0 ya untuk setiap X anggota dari ya 1 sampai 3 gini ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa
F turun pada, nah ini interval tertutup 1 sampai 3 gitu ya. Nah, gini ya. Ya. Jadi ini selesai ya. Jadi ini naiknya ini sudah ya, ini sudah. Nah, sekarang tinggal kecekungan sama titik belok ya. Nah, kecekungan sama titik belok ini bisa kita analisis di turunan kedua ya. Jadi turunan kedua kita analisis ya. Jadi sekarang analisis turunan kedua ya. Ya. Oke. Analisis turunan kedua. Nah, di sini kita ini apa? Kita cari F double aksen yang sama dengan 0 ya. Jadi turunan kedua kita sama dengan kan 0 ya. Turunan kedua kita sama dengan kan 0 ya. Nanti x yang memenuhi ini ya. Bisa jadi x-nya itu merupakan titik belok ya. Jadi F double aksen sama dengan 0 itu ya. Nanti x yang memenuhi gitu ya. Itu bisa jadi dia merupakan titik belok ya. Ya. Jadi bisa jadi dia merupakan titik belok ya. Bisa jadi tidak. Seperti itu ya. Nah, ada syaratnya nanti ya. Jadi kalau kalian perhatikan di definisi dari titik belok ya. Jadi kalau di titik tersebut eh, nanti kalian baca sendiri sudah ya. Ya. Jadi biar tidak lama-lama videonya ya. Ini sudah lumayan lama ya. Jadi F double aksen sama dengan 0 ini XX yang memenuhi ini masih calon titik belok ya. Oke, berapa kira-kira turunan keduanya? 6x min 12 ya. Oke. Kita punya di sini 6x min 12 ya, ini sama dengan 0. Nah, ini kalau kita selesaikan ya x-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, x sama dengan 2 ini 2 x sama dengan 2 ini merupakan masih calon titik belok ya. Kapan dia disebut dengan titik belok? Kalau di titik tersebut terjadi perubahan kecekungan ya. Jadi sebelum titik itu katakan cekung ke atas ya, kemudian setelah titik itu dia cekung ke bawah ya, atau sebaliknya, kemudian di titik tersebut dia continue gitu ya. Ya, maka titik tersebut merupakan titik belok gitu ya. Ini secara definisi ya, secara definitif seperti itu ya. Oke. Berarti di sini kita perlu analisis turunan kedua ya. Analisis ya. Oh, sorry. Uji daerah maksudnya ya. Uji daerah dari F double aksen ya. Gunanya apa? Ini gunanya untuk menyelidiki kecekungan ya. Nah, ini ada daerah 1, ini ada daerah 2, ya kita coba aja tes gitu ya. Daerah 1 kita ambil titik sampel yang paling mudah, X sama dengan 0, kemudian kita coba masukin ke turunan keduanya ya. Nah, ternyata min 12 ya. Nah, ini negatif ya. Daerah yang kedua, kita ambil X sama dengan 3 lah. F double aksen 3 ya. Berarti 6 kali 3, 18, dikurangi 12, positif ya. Sehingga ini uji daerah untuk turunan kedua ya. Nah, jadi ini negatif, ini positif ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya. Ya. Di sini kan daerah negatif ya. Berarti daerah negatif ini turunannya selalu negatif gitu ya. Karena turunannya selalu negatif ya. Kalau kita tinjau lagi terkait dengan teorema di kecekungan itu ya. Kalau kalian perhatikan, jadi kalau F double aksennya itu selalu negatif pada suatu selang ya, selang terbuka ya, maka kita bisa mengatakan dia cekung ke bawah gini ya. Kalau nilainya negatif.
ya, turunan keduanya negatif. Tapi kalau turunan keduanya itu positif, dia cekung ke atas gitu ya. Jadi kalau negatif itu kan sedih gitu ya. Karena sedih, ya kalau negatif kan sedih ya. Kalau positif seneng gitu ya. Makanya kalau negatif itu cekung ke bawah ya. Kalau positif itu ya cekung ke atas gitu ya. Senyum gitu ya. Udah, dari sini kita bisa apa? Kita bisa menyimpulkan di sini ya. Kesimpulannya berarti apa? Apa kira-kira? Sama kayak tadi mirip ya narasinya ya. Karena F double aksen X itu gini ya, kurang dari 0 untuk setiap X anggota minta hingga sampai 2 gitu ya. Sehingga apa? Dapat dikatakan bahwa F ya, cekung ke bawah ya pada gini ya. Kesimpulan yang kedua, karena F double aksen X-nya itu positif ya. Untuk setiap X anggota dari 2 sampai plus tak hingga ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa apa? Bahwa F-nya itu cekung ke atas ya. Pada 2 sampai plus tak hingga ya. Jadi seperti ini ya. Oke. Pertanyaan ini sudah terjawab ya. Jadi ini sudah terjawab. Nah, sekarang tinggal titik belok. Nah, tadi kita sudah tahu ya. Ini ya. X sama dengan 2 ini calon titik belok ya. Nah, ya jadi di apa? Oke. Sekarang kita perhatikan. Kita perhatikan titik ini ya. Perhatikan titik ini ya. 2, F2 katakan. Namanya titik itu kan pasangan terurut X, Y gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dia apa? Di X sama dengan 2 ya. F-nya continue. Kok bisa continue, Pak? Gitu ya karena dia merupakan fungsi polinom ya. Dapat ditentukan di mana-mana ya. Kemudian di X sama dengan 2 itu apa? Terjadi perubahan kecekungan ya. Ya. Semula dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas ya. Nah, karena karena kedua alasan ini ya. Karena kedua alasan ini ya. Jadi karena dua alasan di atas ya, dapat dikatakan apa? Bahwa titik 2, F2 ya, saya nggak tahu nilai F2 ini berapa, merupakan titik belok ya. Ya. Oke. Jadi pertanyaan terkait dengan titik belok juga sudah kita apa? Sudah kita jawab gitu ya. Jadi poin terakhir itu terkait dengan sketsa grafik. Ini sudah pekan 11 sepertinya ini ya.
Oke, bagaimana caranya kita menggambar grafik ya? Dari analisis turunan pertama dan analisis turunan kedua ya. Seharusnya kita sudah tahu itu ya. Ya. Oke, sekarang kita tulis yang besar ya. Sketsa grafik ya. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi dari analisis turunan pertama kita punya titik kritis ya. Titik kritisnya itu kan ada dua ya. X sama dengan 1, kemudian X sama dengan 3 ya. Titik kritisnya ya, ada dua ya. Yang kita peroleh dari titik stasioner gitu ya. Jadi titik kritis itu banyak macam ya. Salah satunya bisa kita dapatkan dari titik stasionernya ya. X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Oke. Ini nih kita coba cari ya. Kita coba cari F1 itu berapa gitu ya. F3 itu berapa ya. F-nya itu kalau nggak salah berapa ya. X pangkat 3, sebentar. Min 6 plus 9 plus 1 ya. Oke. X pangkat 3 berarti 1 pangkat 3 min 6 1 pangkat 2 ya. Plus 9 kali 1 ditambah 1 ya. 1 min 6 min 5 min 5 plus 10 ya 5 ini ya. Berarti kalau 3 berarti 3 pangkat 3 min 6 kali 3 kuadrat gitu ya. Plus 9 kali 3 ditambah 1 ya. 27. Ini juga 27 ya, 54. 54 ini 9 kali 6. Oke, ditambah 1. 1 ya. 54 min 54 tambah 1 ya, berarti 1 ya. Ini udah ya. Mungkin ini beberapa hal yang perlu kita ini kan ya. Kemudian dari ya, kemudian dari analisis turunan kedua ya. Jadi di analisis turunan pertama itu kita juga mendapatkan selang ya. Kita tulis lagi ya. Ini 1, ini 3 ya. Ini naik, turun, naik ya. Kemudian analisis turunan kedua ya. Di sini kita punya titik beloknya itu X sama dengan 2 ya. Nah, ini kita coba masukin juga F2 ya. Berarti 2 pangkat 3 min 6, ini 4 ya. Atau 2 kuadrat. Berarti 24 ya. 2 kuadrat plus 9 kali 2 plus 1 ya. 8. 8 min 24 ditambah 18 plus 1. 3 ya. Oke, udah. Titik belok kita juga sudah tahu ya. Ini titik beloknya ya. Kemudian ini titik belok ya. Yang ini sedih, yang ini senyum gitu ya. Sehingga kalau kita gabungkan di sini ya. Sehingga kalau kita gabungkan sketsa grafiknya ini ya. Ya, kalau kita gabungkan ini X sama dengan 1 katakan ya. Ini X sama dengan 2, ini X sama dengan 3 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, 1, S1 mungkin di sini ya. Ini 5 ya. Kemudian F3-nya 1, F2-nya 3 ya. Ini 3 ya.
Kemudian ini ya. Nah, udah tinggal kita gabungkan ya. Di sebelah kiri satu itu naik ya. Dan di sebelah kiri dua itu sedih ya. Di sebelah kiri satu dia naik, di kanannya satu dia turunnya. Dan di sebelah kiri satu dia sedih gitu ya. Jadi mungkin ya seperti ini ya. Ya ginilah ya. Kemudian di sebelah kanannya dua itu dia senyum gitu ya, cekung ke atas ya. Kalau di sebelah kiri dua kan cekung ke bawah ini ya. Dan di sebelah kirinya satu itu naik, di sebelah kanan satu turun ya. Logis ya. Di sebelah apa? Satu sampai 3 ini ya. Satu sampai 3 turun, kemudian habis 3 naik gitu ya. Jadi ini logis ya. Ya kayak gini ya. Ini kalau kita analisis nanti, nah ini titik belok ya. Ya. Kemudian ini titik beloknya itu berarti terjadi di mana? 2, F2 ya. Ya. Ini titik beloknya ya, 2, F2 itu ya. Nah, kemudian ini maksimum relatif ya. Jadi ini maksimum relatif ya. Jadi ini kan sebenarnya kan ekstrim relatif ini ya. Ekstrim relatifnya yang eh, lebih khususnya maksimum relatif ya. Ini terjadi di 1, F1 ya. Jadi 1,5 ini ya kalau kita lihat ya. Ya. Jadi ini saya hapus lagi. Ini mungkin terjadinya 1,5 di 1,5 kalau yang ini 2,3 ya. Nah, kemudian ini ada minimum relatif ya. Ini minimum relatif ya. Itu terjadinya di 3,1 ya. Udah, seperti itu ya. Ini mungkin ya, ya ini terus gitu ya, melanjut ini naik ya. Turun tak terbatas yang di kiri ini, yang ini naik tak terbatas ya. Ini mohon maaf saja ini ya. Ini gambarnya jelek ya. Ya mungkin nanti kalau pakai aplikasi nanti lebih kelihatan gitu ya. Udah, gini aja udah. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jadi nanti kalau ada diskusi ya atau ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi saya seperti itu ya. Tentunya dengan bahasa yang baik dan benar ya. Dalam hal dia juga sopan ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat mengerjakan ya.